kalimat yang isinya tentang menerima ajakan dan kalimat yang isinya menolak ajakan. Kita sudah belajar tentang bagaimana kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakannya nyaeta hayu urang ka kantin. Berarti itu kalimat ajakan karena ada kata hayu. Nah, jika kalimat jawabannya itu yang isinya menerima ajakan tersebut, berarti kalimatnya mangga abdi ngiring. Berarti silahkan saya ikut. Lalu ketika kalimat jawabannya itu merupakan kalimat nu eusina baha kana ajakan atau menolak ajakannya, berarti kalimatnya seperti ini. Ah mangga abdi moal ngiring. Ah silakan saya tidak ikut. Jadi seperti itu ya kakak-kakak, kalimat yang isinya menerima ajakan dan kalimat yang baha karena ajakan atau menolak pada ajakan. Nah, salajengna urang bakalan ka halaman 100. Di halaman ieu urang bakalan diajar ngeunaan kalimah. Kalimah teh nyaeta bagian nu pangletikna tina wacana atawa omongan nu ngebrekeun pikiran kalawan sagemblengna. Jadi kalimat itu bagian yang terkecil dalam suatu wacana atau omongan yang mengeluarkan pikiran yang seutuhnya. Jadi kalimat itu yang terdiri dari bagian-bagian terkecil yang ada dalam sebuah wacana atau omongan yang mengungkapkan isi pikiran kita. Itu namanya kalimat. Nah, kalimat nu baik atau anu merenah nyaeta kalimat anu eusina aya jejer atau subjek dan ada caritaan atau predikat. Contoh kalimat nyaeta abdi nyikat waos. Berarti yang subjeknya atau yang jejernya itu abdi dan nyikat itu merupakan caritaan atau predikat. Jadi itu merupakan contoh dari kalimat. Nah, di sini di halaman 100, di halaman 100 ieu aya tugas nu kedah ku kakak-kakak kerjakeun nyaeta nyusun kecap-kecap jadi kalimat anu merenah. Jadi menyusun kata-kata menjadi suatu kalimat yang baik. Contoh kalimatna atau contoh kecap-kecapna nyaeta aya kecap ima, abdi, sareng, indit. Nah, dari kata-kata tersebut kakak merangkai menjadi sebuah kalimat anu merenah atau kalimat yang baik. Jadinya seperti ini: ima, indit, sareng, abdi. Jadi artinya ima pergi dengan saya. Nah, jadi kakak-kakak tugasnya yaitu mengerjakan yang halaman 100 menyusun kata menjadi kalimat nu merenah. Itu ada 5 soal. Ibu contohkan satu lagi ya, yang nomor hiji. Di sana ada kecap bumi, abdi, bade, ka, nini. Itu kecap-kecap disusun menjadi kalimat anu merenah. Jadinya abdi, bade, ka, bumi, nini. Saya mau ke rumah nenek. Nah, selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 kakak kerjakan sendiri ya. Salajengna urang lanjutkeun deui ka halaman 104. Di halaman ieu urang bakalan ngisi soal evaluasi. Aya 10 soal pilihan ganda.
awak abi hareeng. Bapak sareng ibu ngantun abdi ka dokter. Abi nyuwunkeun pangampura ka bapak sareng ibu. Abdi janji moal huhujanan deui. Nah, jadi dari cerita ini yaitu pada hari Minggu bapak dan ibu pergi ke rumah nenek dan saya tinggal di rumah sendirian. Pada saat itu hujan turun dan saya hujan-hujanan sampai 1 jam. Malamnya badan menjadi demam. Bapak dan ibu membawa saya ke dokter. Saya meminta maaf kepada ayah dan ibu. Saya janji tidak akan hujan-hujanan lagi. Nah, nu bagian B-nya cakra A atau B atau C dina jawaban nu pangbenerna. Nu nomor hiji nyaeta soalna abdi sorangan di imah basa poe. Jadi si abdi itu atau saya berada di rumah itu sendirian pada hari Minggu. Berarti jawabannya yang D. Nu kadua, kegiatan anu dilakukan ku abdi nyaeta. Jadi kegiatan yang dilakukan saya itu apa ketika tinggal di rumah sendirian? Yaitu jawabannya yang B, huhujanan. Yang ketiga, abdi hujanan salila. Jadi saya itu hujan-hujanan berapa lama? Jawabannya nyaeta sajam yang A. Nomor muka 4, abdi nyuhunkeun pangampura ka. Jadi abdi itu meminta maaf kepada siapa? Iya, kepada bapak sareng ibu. Jadi jawabannya yang C. Nu nomor 5, lamun gering urang kudu lalandong ka titik-titik. Jadi ketika kita sakit, kita harus berobat ke C, ke dokter. Nu nomor 6, bapak meuli ubar ngagunakeun titik-titik di dokter. Jadi bapak itu membeli obat itu menggunakan apa dari dokter? Jawabannya nyaeta resep, berarti anu C. Nu ka-7, kalimah nu eusina baha kana ajakan nyaeta. Jadi kita kan tadi udah belajar tentang kalimat menolak ajakan. Nah, contohnya yang mana? A, B, C atau D? Yang benar yaitu yang B. Ah, abdi mah moal ngiringan. Ah, saya mah tidak ikut. Salajengna nu nomor 8, abdi titik-titik ngiring diajar bareng. Jadi kalimah di luhur supaya jadi kalimah anu satuju kana ajakan kudu dieusi kecap. Berarti nu B, bade atau ingin atau mau. Jadi abdi bade ngiring diajar bareng. Saya mau belajar bersama. Nu kasalapan, aya kecap kudu, kecap urang, kasehatan, awak bisa ngajaga. Nah, kecap ieu teh disusun jadi kalimah anu merenah. Jadinya kalimahna kumaha? A, B, C atau D? Nyaeta nu merenahna jadi kalimah anu B. Urang kudu bisa ngajaga kesehatan awak. Kita harus bisa menjaga kesehatan badan. Nu ka-10, tempat piknik
Jadi, tempat untuk merawat orang yang sakit itu namanya apa? Ya, namanya rumah sakit. Jadi, C. Nah, kakak-kakak, urang teraskeun deui ka halaman 122. Di halaman ieu urang bakalan diajar ngeunaan tata krama. Tata krama teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Nah, tata krama di dalam bahasa Sunda itu terbagi menjadi 3. Tata krama dalam bahasa ya, tata krama dalam bahasa terbagi menjadi 3. Ada bahasa kasar, ada bahasa sedang, ada bahasa lemas. Jadi, di dalam bahasa Sunda, tata krama atau sopan santun bahasa itu ada 3, dibagi-bagi. Ada bahasa kasar, bahasa biasa, dan bahasa halus. Nah, penggunaannya beda-beda. Misalnya, kita ada kata pulang dalam bahasa Indonesia. Berarti dalam bahasa Sunda, kata pulang itu atau kecap pulang itu dalam 3 bagian itu beda-beda kecapnya. Kalau kecap atau bahasa kasarnya itu namanya balik. Jadinya kecap balik. Sedangkan bahasa sedengna jadi wangsul. Sedangkan bahasa lemesna jadi mulik. Nah, kakak-kakak bisa dipahami ya. Jadi dalam bahasa Sunda itu terbagi menjadi 3. Ada bahasa kasar, bahasa sedeng, jeung bahasa lemas. Jadi kata pulang dalam bahasa Indonesia bisa menjadi 3 bagian dalam bahasa Sunda, yaitu menjadi balik, wangsul, dan muli. Nah, penggunaannya pun berbeda dari 3 bahasa ini. Contohnya kalimat untuk balik, berarti Karim balik di kota. Jadi itu untuk orang lain, untuk yang seumuran. Berarti menggunakannya kata balik. Nah, sedangkan kecap wangsul, contoh kalimatnya abdi wangsul di kota. Saya pulang dari kota. Jadi kata wangsul itu digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan kecap muli atau kata muli itu digunakan pada kalimat Bapak muli di kota atau Bapak pulang dari kota. Artinya kecap muli itu digunakan untuk orang tua atau orang yang lebih tua. Jadi seperti itu ya kakak-kakak. Jadi bahasa kasar itu bisa digunakan dengan sesama teman atau orang yang seumuran. Sedangkan bahasa sedang bisa digunakan kepada diri sendiri. Dan bahasa lemes atau bahasa halus bisa digunakan untuk orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, kakak-kakak, pembelajaran urang di bahasa Sunda ieu tos rese tong hilap, kakak-kakak tetap semangat diajarna. Urang papendak deui